Semuanya balik lagi di Ulas Bisnis episode 6. Di sini saya sekarang berada di sekitaran Kota Tua di Kota Padang. Dan di sini ada usaha donat ya yang cukup terkenal. Namanya adalah Donat Nonona. Simak perjalanannya sejak masa awal pandemi sampai hari ini hanya di Ulas Bisnis episode 6. Nama Ayu Esta Febriati, biasa dipanggil Ayu. Usaha donat, tapi udah banyak produk lain. Nama usaha Nonona Donat and Bakery. Kenapa milih nama Nonona? Sebenarnya itu nama ade Ayu kan namanya si Dona nih. Terus karena dia jagain anak Ayu yang si Husen, sering dipanggil Nonona. Nah kebetulan kita lagi jualan donat waktu itu kan. Yaudah, Nonona lucu sih kan. Yaudah kasih nama Donat Nonona, udah biar orang ingat karena namanya unik gitu. Yang Ayu jualan PO tahun 2020, tapi pas Ayu jualan oke nih jualan donat nih serius 2021. Waktu itu masih online sih bang, masih PO dulu. Terus Ayu jualan buka toko nih tahun 2023 lah, 2023. Karena waktu itu masih kerja kan, masih PO, dibatasi lah produksi karena kerja dibagi waktu sama bikin donat kan. Kalau ini sejak Ayu resign lah, bikin donat ya 2023 ada toko. Berarti dulu kerja profesional di bidang apa? Di marketing sih sebenarnya Mang. Marketing di Azo Parfum. Iya. Ayu bagian marketing. Nah, apa sih ibaratnya keuntungan bagi Ayu kerja di bagian marketing secara profesional, kemudian memilih untuk buka usaha? Relate lah Bang, relate. Karena Ayu kan bikin produk nih bisa. Terus kan gak semua orang bisa memasarkan. Nah karena Ayu belajar banyak hal, tuh 7 tahun ya kerja di Azo Parfum itu, diajarin berbagai hal. Ya alhamdulillah bisa diaplikasikan untuk sekarang gitu. Ya walaupun Ayu nggak se-expert itu kan Bang, tapi kan belajar lagi. Alasan memutuskan untuk buka outlet? Ekonomi. Jujur, karena ekonomi, karena habis riset tuh perempuan kan nggak bisa kerja lagi kan. Apa yang bisa selain tangan, yang punya modal tangan saya gitu Bang, nggak ada lagi modal lain. Itu modal bikin donat 200.000 mungkin, dikit-dikit beli seperempat gitu nak Bang. Ya alhamdulillah kalau dijalani serius gitu kan, ya walaupun jatuh bangunnya banyak, ruginya banyak, tapi dijalanin lah gitu Bang. Nggak perlu modal besar, yang penting ada niat gitu. Sampai hari ini. Donat brownies 2 itu terlaris. Nah, selain produk itu ada produk apa lagi sih yang di luar donat? Ada produk pendamping atau apa sih namanya Bang, minuman gitu kan, minuman kayak kopi-kopian. Ayo lagi belajar bikin kopi, terus minuman coklat, pie susu, pie brownies, terus risol, roti ada, jual roti tapi enggak PO gitu. Tiap kali duduk di sini tuh banyak banget nih Shopee Food, Grab Food gitu ya. Nah, sekarang dari atau memang customer datang langsung? Karena tempat Ayu agak tersuru, serius tersuru kan, masuk kan Bang. Jadi Ayu kuat di online sih, kuat GoFood, Shopee Food, Grab Food, itu urutannya GoFood, penjualan terbanyak. Shopee Food, baru Grab Food. Kalau karyawan berapa? Karyawan sekarang ada 3. Bagian apa aja tuh? Asisten dapur 1, yang bagian depan melayani customer itu 2. Ini kan dulu Ayu kuliahnya Nah ini ada nggak sih belajar selain di tempat kerja dulu, belajar di tempat lain nih untuk entrepreneurship? Enggak sih Bang, dulu Ayu ingat ada mata kuliah namanya MIB. MIB itu
ada ekonominya kan Bang, sama tentang psikologis ini Bang, ya tentang ekonomi lah Bang, ada psikologis gimana nyambung pas saya kerja gitu Bang. Maksudnya membentuk pribadi Ayu itu dari kuliah tuh ada, supaya kalau orang kan PNS nih, kalau orang Indonesia kan Bang, tapi kan ada dosen-dosen kami nih dari luar lulusan lah Kak, jadi kalau bisa jadi entrepreneur lah gitu. Nah itu bentuk pribadi dari situ, terus kerja, pengalaman lagi yang bikin itu kan Bang. Terus bikin donat ini berdasarkan kemauan sih ya Bang, kemauan gitu, kayak orang lain kok bisa, kita nggak bisa. Kalau basic kayak emang nggak pandai masak sebenarnya, sejujurnya emang nggak pandai masak. Tapi kan ada YouTube, nggak harus kursus keluar, misalnya nggak ada duit nih, nggak harus kursus keluar mahal-mahal, YouTube ada. Ikut grup-grup bakery gitu, grup masak ibu-ibu, itu banyak dari situ tuh. Kadang dari resep, merek bahan yang kita pakai itu dari situ. Nah, kalau kesulitan yang dihadapi selama perjalanan bisnisnya? Iya itu tadi Bang, karena masaknya bukan karena basic masak, kesulitannya Ayu di situ, sama modal, tapi bisa diatasin pelan-pelan gitu kan Bang. Modal sih sebenarnya, cuman bisa diatasi. Kalau beli segini nggak bisa, berarti beli sedikit dulu gitu. Kalau waktu ada kendala nggak antara ngatur untuk keluarga dengan usaha? Enggak sih, karena Ayu di rumah full kan. Ayu jualan di rumah full. Assalamualaikum Kalau mengembangkan mau rencana apa nih? Assalamualaikum Keluar lah Ayu gitu Bang. Maksudnya untuk branding di Ayu merasa alhamdulillah lah gitu kan, dari review-review Gojek itu Ayu hitung-hitung review udah lebih 2000 lah. Penjualan Ayu itulah lebih dari 10.000 box, kan satu box isi 6, berarti kan customer udah banyak menyebar gitu kan Bang. Branding udah oke untuk pemula gitu Bang. Jadi Ayu bikin, kalau bisa keluar lah, bikin di beberapa titik di Kota Padang gitu Bang, biar orang tahu gitu kan. Ya paling itu rencana besar ke depan sih. Terus bikin menu baru. Upgrade ya, upgrade menu baru. Nah, kalau tadi penjualan berarti itu yang 10.000 box per bulan? Enggak selama Ayu jualan. Kalau per bulan tuh sekitar 1.000 sampai 1.500 box lah Bang, untuk per bulan ya. Oke, berarti biar ya dikira-kira aja nanti omsetnya berapa ya? Boleh? Mau di-spill nggak? Jangan. Nggak, jangan ya. Janganlah. Tapi nggak apa-apa lah untuk Rata-rata. rata-rata omset 40 sampai 50 lah. Tapi tuh penjualan naik gara-gara konsul sama Bang Adi. Konsul sama Bang. Pikiran aja jadi lebih terbuka. Siap tuh. Maksudnya ini kan kayak kata dalam tempurung gitu kan, kayak di situ saya gitu kan. Tapi sejak Abang bilang penjualan kayak gini, terus dari Abang kan sering handle customer dari berbagai macam, terus saya ambil pelajaran dari situ. Dulu omset Ayu sebelum Abang datang tuh paling 15, 17. Terus alhamdulillah naik drastis nih sejak Abang. Baru berapa kali? 2 kali Abang kesini ya? Iya nak? Cuma cerita ngalor ngidul. 40. Bulan kemarin 45. Alhamdulillah. Konsultasi gratis. Kalau Ayu bayar sama orang, Kak, nggak tahu Ayu bayar berapa. Ada pesan nggak untuk UKM pemula atau pelaku usaha baru lah, supaya mereka bisa bertahan, relevan dan berkembang? Mulai aja dulu gitu, mulai aja dulu. Modal 100.000 bisa kok, nggak harus nunggu. Awak kan ada modal nih, kan kebanyakan gitu-gitu ibu nak Bang. Mulai aja dulu gitu. Ayo mulai 100.000, beli tepung sekilo, setengah kilo lagi beli, setengah kilo. Barang-barang kecil-kecil, bikin sedikit-sedikit, bisa kok. Hal yang kecil tuh bisa jadi besar kalau konsisten. Terima kasih. Ayo. Sama-sama, makasih Bang Adi.